Cerita narasi guru penggerak. Cerita saya sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Video ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Kusweni SPD. Saya saat ini mengajar di SMP Muhammadiyah 7 Abel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan ke-9. Paparan yang akan saya ceritakan di sini adalah narasi, berupa gambaran saya sebagai guru penggerak setelah 3 tahun. Dalam kegiatan-kegiatan yang saya gambarkan pada video ini akan mengandung 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam kegiatan-kegiatan yang akan saya paparkan juga mengandung peran dari guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Program kerja. Guru penggerak harus bisa menyusun rencana kegiatan dalam rangka perbaikan pembelajaran. Program kerja yang saya susun ada 2 macam. Yang pertama, program jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah program jangka panjang. Untuk program jangka pendek, kegiatan yang akan saya lakukan adalah membuat perubahan pembelajaran di kelas yang lebih berpihak pada murid, menyebarkan pemahaman dan paradigma pendidikan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik di sekolah maupun di masyarakat. Menularkan praktik baik pada rekan sejawat, bisa menjadi pengajar praktik bagi guru di sekolah. Membuat pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan jangka panjang yang saya rancang, yaitu untuk jangka waktu 4 tahun, menjadikan sekolah sebagai sekolah yang menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Semua guru memahami dan memaknai merdeka belajar serta menerapkannya di kelas. Guru-guru terampil dalam teknologi, murid terampil menggunakan teknologi, murid memahami digital citizenship, dan sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Tahun pertama menyandang predikat guru penggerak. Tahun pertama menyandang gelar guru penggerak membuat saya bangga sekaligus berat. Berat di sini karena saya merasa punya tanggung jawab setelah sekian bulan ditempa dengan berbagai guyuran ilmu dan pemahaman baru. Saatnya saya harus menularkan dan berbagi praktik baik pada lingkungan saya, yaitu sekolah. Dimulai dari dalam kelas, selama pendidikan guru penggerak, praktik-praktik baik sudah mulai saya lakukan. Kemudian, saya teruskan dengan membuat program agar nantinya bisa dievaluasi dan menjadi refleksi pembelajaran bagi saya sendiri. Gambaran kegiatan jangka pendek yang pertama, yaitu membuat perubahan pembelajaran di kelas yang lebih berpihak pada murid. Contoh-contoh kegiatan yang sudah saya lakukan adalah membuat kelas yang menyenangkan. Dengan cara memberikan ice breaking saat murid mulai tidak fokus dalam pembelajaran, gunakan game atau permainan dan lagu-lagu agar peserta didik menjadi lebih bersemangat. Pembelajaran kontekstual. Hal ini saya lakukan dengan mencari bahan dan sumber belajar di lingkungan sekitar, mengamati fenomena-fenomena di sekitar. Dalam hal pembelajaran ini, saya menggunakan berbagai hal yang nyata ada di lingkungan sekitar siswa. Lingkungan belajar yang nyaman. Untuk dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan, tentunya atmosfer kelas harus terasa menyenangkan dan nyaman bagi murid dan juga guru. Kenyamanan tidak hanya dari fisik, tapi juga dari psikis. Jika di kelas masih terdapat banyak pembulian, maka murid tidak akan merasa nyaman. Murid-murid bersama saya merumuskan hal-hal apa yang harus menjadi kesepakatan bersama, kemudian untuk ditaati bersama selama pembelajaran. Yang berikutnya adalah pengorganisasian kelas, membuat perubahan tempat duduk yang disepakati oleh keinginan murid. Membuat hiasan-hiasan yang akan membuat lebih nyaman
dipandang, dan membuat betah di dalam kelas. Melibatkan murid. Dalam rangka mengupayakan murid agar terbiasa melakukan literasi, menyampaikan umpan balik ataupun refleksi, maka saya membuat ruang refleksi atau ruang umpan balik. Umpan balik tersebut bisa disampaikan oleh murid dengan berbagai cara dan berbagai media, sesuai dengan kesenangan dan minat mereka. Nilai-nilai guru penggerak yang dapat diwujudkan pada kegiatan satu ini adalah nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri. Peran guru penggerak dapat terlihat dari mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Contoh kegiatan jangka pendek kedua, yaitu menyebarkan pemahaman dan paradigma pendidikan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal ini saya ambil setelah melakukan refleksi bahwa selama ini banyak sekali miskonsepsi ataupun salah persepsi terhadap pendidikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Merdeka Belajar. Saya mencoba untuk menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar mulai dari kelas, sekolah, orang tua murid, lingkungan sekitar sekolah, dan masyarakat secara umum. Jenis kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama, memasukkan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal ini dilakukan dengan cara menyelipkan pemahaman pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara pada setiap kesempatan. Menebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tidak hanya guru dan murid, pemahaman juga disampaikan pada wali murid, komunitas alumni, serta masyarakat luas melalui publikasi media sosial. Praktik-praktik penyebaran pemahaman ini dilakukan melalui media sosial agar dapat dilihat oleh masyarakat secara luas. Nilai guru penggerak dapat terlihat dari mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif. Untuk peran guru penggerak yang bisa dilihat dari kegiatan ini adalah menggerakkan komunitas praktisi. Kegiatan jangka pendek 3, menularkan praktik baik pada rekan sejawat, yaitu dengan menjadi pengajar praktik bagi guru di sekolah. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan jenisnya adalah kolaborasi antar guru, mapel, kolaborasi antar guru, antar mapel, kolaborasi antar guru, antar mata pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi bersama rekan guru dalam satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran untuk membuat pembelajaran bermakna bagi murid. Refleksi dari rekan sejawat. Menjadikan rekan sejawat sebagai pihak yang merefleksi pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan sebaliknya, merefleksi pembelajaran rekan sejawat di kelasnya untuk perbaikan pembelajaran. Berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik dapat dilakukan dengan cara melakukan pengimbasan pembelajaran berteknologi kepada rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Nilai guru penggerak yang muncul dalam kegiatan ini adalah nilai kolaboratif, reflektif, mandiri, inovatif, dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas. Kegiatan jangka pendek 4, membuat pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Memasukkan budaya lokal dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menuntun murid untuk tetap mengenal nilai-nilai budaya di masyarakat sekitar dan bagaimana menyikapi perbedaan yang ada dan menghargai perbedaan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesesuaian dengan kodrat alam yang ada pada peserta didik. Merancang pembelajaran sesuai kodrat zaman. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sentuhan-sentuhan teknologi dan memanfaatkan gawai pada pembelajaran untuk mengakomodir kebutuhan murid akan pembelajaran yang sesuai dengan dunia mereka sebagai generasi Z. Nilai guru penggerak yang dapat dimunculkan dari kegiatan ini adalah berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif. Peran guru penggerak yang dapat muncul dari kegiatan ini adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi.
Refleksi program jangka pendek. Setelah melaksanakan program selama 1 tahun, masih banyak kekurangan yang bisa disempurnakan. Namun, hasil yang terlihat sudah mulai menunjukkan perkembangan yang baik. Di antaranya adalah 1. Pembelajaran di kelas sudah tidak lagi monoton, murid semakin terlihat bersemangat. 2. Pemahaman pola berpikir tentang pendidikan Merdeka Belajar sudah mulai terbentuk di lingkungan sekolah. 3. Praktik-praktik baik yang dibagikan di media sosial menuai tanggapan baik dan menyebar di kalangan masyarakat. Keempat, budaya refleksi mulai terbentuk untuk memaknai kegiatan dan mengevaluasi untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. 5. Guru dalam mengajar sudah mulai memperhatikan kebutuhan murid. Kesimpulan, guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi agen perubahan, terutama di kelas dan di sekolah dan di masyarakat pada umumnya. Sekali guru penggerak tergerak, maka ia harus mengambil langkah untuk bergerak melakukan perubahan. Dalam bergerak, kita juga perlu menggerakkan pihak lain agar ikut melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Indonesia Emas tahun 2045 tidak hanya akan menjadi cita-cita jika guru penggerak mampu menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru penggerak harus dapat berperan menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid, serta dapat menggerakkan komunitas praktisi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.